Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Materi biologi kelas 11. Struktur dan fungsi jaringan hewan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Selanjutnya, 4.3 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan, macam-macam jaringan hewan beserta fungsinya, dan struktur organ pada hewan. Pengertian jaringan. Jaringan. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Macam-macam jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ialah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan rongga tubuh. Jaringan epitel ini dibagi menjadi dua, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis banyak. Adapun fungsi dari jaringan epitel ini yaitu 1. Sebagai pintu masuk dan keluarnya zat-zat. 2. Sebagai pelindung jaringan yang terdapat di dalamnya. 3. Sebagai penerima rangsang atau reseptor yang disebut dengan neuropitelium. Dan yang keempat yaitu menghasilkan kelenjar eksorin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksorin yaitu kelenjar yang menghasilkan senyawa yang dialirkan melalui saluran, misalnya kelenjar air liur. Sedangkan kelenjar endokrin ialah kelenjar yang menghasilkan senyawa yang dialirkan langsung ke darah atau tidak melalui saluran, misalnya kelenjar tiroid atau pituitari. Jaringan epitel selapis dibagi lagi menjadi 3, yaitu epitel pipis selapis. Epitel pipis selapis terdiri atas selapis sel yang berbentuk pipis seperti ubin. Bisa dilihat, ini adalah gambar epitel pipis selapis berbentuk seperti ubin. Kerapatan antara selnya sangat dekat, dan epitel pipis lapis ini biasanya terdapat pada pembuluh limpa dan lapisan endotel pembuluh darah, epitel selaput pembungkus paru-paru, jantung, alveoli, dan perikardium. Selanjutnya, epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Inti selnya berbentuk bulat dan besar dan terletak di tengah. Bisa dilihat, ini adalah epitel kubus selapis. Inti selnya bulat dan besar dan terletak di tengah. Epitel kubus selapis ini terdapat pada kelenjar gondok, permukaan lensa mata, dan ovarium. Epitel kubus selapis berfungsi untuk melindungi bagian di bawahnya dan sekresi atau mengeluarkan zat yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu epitel silindris selapis. Epitel ini berbentuk silinder, satu lapis dan mempunyai inti di tengah. Baiklah, ini adalah gambar epitel silindris selapis. Intinya berada di tengah, terdapat pada dinding usus dan kantung empedu. Epitel silindris selapis ini berfungsi untuk absorpsi, proteksi, dan sekresi.
Selanjutnya yaitu jaringan epitel berlapis banyak. Jaringan epitel berlapis banyak ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama epitel pipi berlapis banyak. Epitel pipi berlapis banyak terdiri di atas 2 atau lebih lapisan sel yang berbentuk pipi. Ini adalah gambarnya. Terdapat pada lapisan rongga mulut, esofagus, vagina, epidermis, dan ujung uretra. Epitel pipi berlapis banyak ini berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan organ yang dilapisi. Selanjutnya yaitu epitel kubus berlapis banyak. Ini adalah gambar epitel kubus berlapis banyak. Disusun oleh lebih dari 1 lapisan sel. Bisa dilihat, epitel kubus ini disusun dari 2 lapisan sel. Memiliki bentuk kubus pada bagian dalamnya. Dan makin ke arah permukaan bentuknya semakin pipi. Epitel kubus berlapis banyak ini terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel di ovarium. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi sebagai saluran sekresi dan ekskresi. Selanjutnya yaitu epitel silinder berlapis banyak. Epitel ini terletak pada lapisan luar, sedangkan bagian dalamnya biasanya berbentuk tidak teratur atau kubus. Dan epitel silinder berlapis banyak ini terdapat pada saluran ekskresi, kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, paring, dan laring. Berikut adalah gambar epitel silinder berlapis banyak. Yang keempat yaitu epitel transisional. Epitel ini memiliki banyak lapisan dan bentuknya berubah-ubah, terutama pada saat jaringan menggelembung. Nah, ini adalah gambar epitel transisional. Selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ialah otot lurik. Otot lurik ini memiliki banyak inti sel atau nukleus yang terletak di tepi sel. Bisa dilihat pada gambar ini, inti sel atau nukleus terletak di tepi sel. Panjang selnya lebih dari 2 cm dan tebal serabut otot berkisar dari 10 sampai 100 μm. Otot lurik memiliki persediaan energi dalam bentuk ATP dan fosfokreatin. Sedangkan energi cadangannya berupa glikogen atau gula otot. Otot lurik ini termasuk ke dalam otot sadar. Artinya, kontraksi otot lurik terkendali atau dipengaruhi oleh susunan saraf pusat. Selanjutnya yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung bercabang dan memiliki nukleus di tengah sel. Bisa dilihat, otot jantung ini memiliki percabangan dan nukleusnya berada di tengah sel. Memiliki garis gelap dan garis terang mirip dengan otot lurik. Nah, ini adalah garis gelapnya dan ini adalah garis terangnya. Nah, garis gelap ini disebut dengan diskus interkalaris. Pada sel otot jantung membentuk berkas yang erat sehingga dapat membentuk gelombang kontraksi. Otot jantung bekerja terus-menerus, bereaksi cepat, tahan kelelahan, dan tidak dipengaruhi oleh kehendak. Otot jantung ini termasuk ke dalam otot tidak sadar. Yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos berbentuk lonjong, panjangnya sekitar 30-200 μm, dengan kedua ujung yang meruncing. Otot polos mempunyai satu nukleus yang terletak di tengah. Membran plasmanya disebut dengan sarkolema, sedangkan sitoplasmanya disebut dengan sarkoplasma. Di sekitar inti sel otot polos terdapat banyak mitokondria.
Otot polos ini bergerak sangat lamban, tetapi dapat bertahan pada keadaan kontraksi yang cukup lama. Otot polos termasuk ke dalam otot yang tidak sadar. Otot polos terdapat pada dinding saluran pernapasan, saluran pencernaan, pembuluh getah bening, dan kulit. Berikut adalah gambar struktur otot polos, di mana terdapat serat otot inti sel. Jaringan yang ketiga ialah jaringan saraf. Jaringan ini berperan dalam penerimaan rangsang dan menyampaikan rangsang. Jaringan saraf berasal dari lapisan ektodem. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel pada jaringan saraf dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls atau rangsangan menuju saraf pusat, sedangkan yang kedua ialah sel pendukung atau sel glia. Ialah sel yang berfungsi untuk melindungi sel saraf atau neuron. Ini adalah gambar struktur jaringan saraf. Pada jaringan saraf terdapat dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls menuju badan sel. Nah, badan sel ini berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan menghantarkannya menuju akson. Akson ini yang gambar merah ini. Akson dibungkus oleh selubung myelin. Sedangkan bagian akson yang tidak dibungkus dengan selubung myelin disebut dengan nodus Ranvier. Pada selubung myelin ini terdapat sel sahwan. Sel sahwan ini berfungsi untuk membentuk selubung myelin baru. Sedangkan bagian ini disebut dengan sinapsis. Sinapsis ini berfungsi untuk menghantarkan impuls menuju ke otak. Selanjutnya yaitu jaringan yang keempat ialah jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk menyangga dan menyatukan jaringan dan organ-organ lain. Sel-sel jaringan ikat membentuk matriks. Jaringan ikat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat mengandung serabut kolagen yang berwarna putih, bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Jaringan ikat padat ini terdapat pada selapus pembungkus otot atau fascia, tendon, dan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk memberikan sokongan dan proteksi terhadap organ tubuh, menghubungkan berbagai organ tubuh seperti tulang dengan tulang dan otot dengan tulang. Ini merupakan gambar jaringan ikat padat. Pada jaringan ikat padat terdapat nukleus dan serabut kolagen. Selanjutnya yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini memiliki serabut kolagen berwarna putih, serabut elastis, dan serabut retikulum. Contoh sel jaringan ini ialah sel fibroblast, sel plasma, dan sel makrofag. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Baiklah, bisa dilihat ini adalah gambar jaringan ikat longgar, di mana terdapat serabut kolagen dan serabut elastis. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang dilindungi oleh fibrosa dalam matriks. Jaringan tulang rawan tidak memiliki kapiler darah. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan berasal dari jaringan mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan dapat dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikardium. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Baik, akan kita bahas satu persatu macam-macam dari jaringan tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Pada tulang rawan hialin, matriksnya mengandung serabut elastis yang lebih banyak daripada serabut kolagen.
Pada embrio, sebagian besar rangkanya adalah tulang rawan hialin. Sedangkan apabila sudah dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada ujung tulang rusuk, persendian, dan pada saluran pernapasan. Tulang rawan hialin banyak ditemukan berwarna putih kebiru-biruan dan dapat tembus cahaya. Ini merupakan gambar tulang rawan hialin atau cartilago hialin, di mana terdapat perikandrium, nukleus yang berasal dari kondrosit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis terletak atau terdapat pada epiglotis, laring, saluran eustachius, saluran telinga luar, dan daun telinga. Matriks pada tulang rawan elastis berwarna keruh ke kuning-kuningan dan mengandung banyak serabut kolagen. Tulang rawan elastis berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dan sokongan. Berikut adalah gambar tulang rawan elastis. Bisa dilihat. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Matriks pada tulang rawan fibrosa ini berwarna gelap dan keruh serta mengandung serabut kolagen yang kasar. Tulang rawan fibrosa terdapat pada hubungan antar tulang. Tulang rawan fibrosa ini berfungsi untuk memberikan sokongan dan proteksi. Ini merupakan gambar dari struktur tulang rawan fibrosa. Yang keempat yaitu jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang sejati terdiri atas sel-sel tulang atau osteosit dan matriks tulang. Osteosit yang dibentuk oleh osteoblas, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam sintesis komponen organik matriks tulang, sedangkan matriks terdiri atas zat pelekat kolagen dan endapan garam-garam mineral. Jaringan tulang sejati berfungsi memberikan sokongan pada tubuh, melindungi organ-organ pada tubuh, dan tempat melekatnya otot rangka. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Nah, berikut adalah gambar tulang kompak dan tulang spons. Yang kelima yaitu jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah disusun oleh sebagian besar air, protein, senyawa anorganik, dan senyawa organik. Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Baiklah, ini adalah gambar dari ini disebut dengan sel darah merah, sedangkan ini disebut dengan sel darah putih. Bagian yang kecil ini disebut dengan keping darah, dan yang berwarna merah muda ini disebut dengan plasma darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit, berbentuk cakram bikonkav dan tidak mempunyai inti, garis tengahnya 2-7 mm, dan di dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang merah. Ini merupakan gambar sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit, yaitu terdapat granula protein, sedangkan agranulosit tidak memiliki granula protein. Granulosit ini dibagi menjadi eosinofil, neutrofil, dan basofil, sedangkan agranulosit terbagi menjadi monosit dan limfosit. Sel darah putih berfungsi dalam pertahanan seluler. Ini merupakan gambar sel darah putih.
Selanjutnya trombosit atau keping darah, berbentuk cakram dengan garis tengah 2-5 mm dan tidak berinti. Mengandung enzim trombokinase yang berperan dalam pembekuan darah. Pada gambar ini, bagian ini ialah dinamakan dengan keping darah atau trombosit. Selanjutnya, sistem organ pada hewan. Dalam tubuh hewan vertebrata terdapat 9 sistem organ, yaitu yang pertama, sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, paru-paru. Fungsinya ialah untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan menyederhanakan senyawa organik. Pada hewan vertebrata, ini merupakan contoh sistem pernapasan yang ada pada apes atau burung, di mana terdapat lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Selanjutnya, sistem peredaran darah yang terdiri atas jantung, darah, pembuluh darah, arteri, vena, pembuluh limpa, kelenjar limpa, serta cairan limpa. Sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Ini merupakan gambar struktur sistem peredaran darah yang ada pada kelas Pisces. Selanjutnya, sistem pencernaan yang terdiri atas rongga mulut, di mana terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saluran pencernaan yang dimulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus atau kloaka. Kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap oleh tubuh. Dan ini merupakan struktur sistem pencernaan yang ada pada kelas apes atau pada ayam. Keempat ialah sistem rangka. Sistem rangka ini pada hewan vertebrata dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangka. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas tungkai atas yang tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sistem rangka ini berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot-otot, melindungi bagian-bagian lunak, dan menyimpan berbagai mineral. Yang kelima ialah sistem otot, yang tersusun atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung, seperti yang sudah kita bahas tadi, yang ada pada jaringan otot. Sistem otot ini berfungsi untuk menentukan postur tubuh sebagai alat gerak dan menyimpan glikogen. Berikut adalah gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang keenam ialah sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak besar, batang otak, otot kecil, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf punggung. Saraf tepi ini berhubungan dengan alat-alat indera. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan merespon rangsangan dari luar. Yang ketujuh ialah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis, vas deferens, ductus, epididymis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan pada sistem reproduksi betina terdiri atas indung telur, rahim atau ovarium, opidu, dan vagina. Sistem reproduksi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, berikut merupakan contoh struktur sistem reproduksi pada hewan mamalia. Pada betinanya terdapat ovarium, opidu, uterus, cervix, vagina, dan anus. Sedangkan pada hewan jantan terdapat kelenjar prostat, vas deferens, testis, dan penis. Yang kedelapan ialah sistem ekresi. Sistem ekresi meliputi kulit,
atau kelenjar keringat yang mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air, ginjal yang terdiri atas berjuta-juta nefron, ureter, kantung kemih dan uretra, dan hati. Ini merupakan struktur sistem ekskresi yang ada pada hewan reptilia, yaitu buaya. Selanjutnya yang terakhir ialah sistem hormon. Beberapa organ dalam tubuh menghasilkan hormon seperti ovarium, testis, pankreas, kelenjar anak ginjal, hipofisis, dan kelenjar gondok. Dinding usus halus dan lambung juga mengeluarkan hormon untuk merangsang pengeluaran enzim. Bisa dilihat ini adalah gambar struktur sistem hormon yang ada pada mamalia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.